Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurora Sabita dari D3 Keperawatan Tirta. Di sini saya akan menjelaskan diagnosis keperawatan pada ABCDE. Yang pertama, A. Airway atau jalan nafas. Ada bersihan jalan nafas tidak efektif, gejala dan tanda mayornya subjektif, tidak tersedia, objektifnya batuk tidak efektif, tidak mampu batuk, sputum berlebih, mengi, wheezing, dan ronghi kering, mekonium di jalan nafas. Batuk tidak efektif itu batuk yang terjadi terus-menerus, tapi dalam mengeluarkan dahak dan iritan yang menyumbat saluran nafas tidak maksimal. Mengi atau wheezing itu suara siulan bernada tinggi yang muncul saat bernafas. Mekonium di jalan nafas itu kotoran bayi pertama yang dikeluarkan dapat bercampur dengan air ketuban dan menimbulkan warna hijau pada air ketuban. Bila tertelan dapat menimbulkan sumbatan jalan nafas mendadak pada bayi lahir hingga akhirnya menyebabkan kematian. Dan selanjutnya ada resiko aspirasi, faktor resiko. Yang pertama penurunan tingkat kesadaran, yang kedua penurunan refleks muntah atau batuk, yang ketiga gangguan menelan, yang keempat disfagia, yang kelima kerusakan mobilitas fisik, dan seterusnya. Yang B, breathing atau bantuan nafas. Ada gangguan pertukaran gas, pola nafas tidak efektif. Yang ketiga gangguan ventilasi spontan. Gangguan pertukaran gas, tanda dan gejala mayornya, subjektifnya dyspnea, objektif PCO meningkat atau menurun, PO menurun, takikardia, pH arteri meningkat atau menurun, 5 bunyi nafas tambahan. Dyspnea itu kesulitan bernafas atau nafas terasa berat. Yang PCO itu tekanan karbon dioksida terlalu dalam darah. Yang PO itu tekanan oksigen, tekanan gas O2 dalam darah. Yang takikardia itu denyut jantung yang cepat. Mungkin teratur atau tidak teratur, namun tidak berhubungan dengan proporsi usia dan tingkat pengeluaran. Yang selanjutnya itu pola nafas tidak efektif. Subjektifnya itu dyspnea, objektifnya itu penggunaan otot bantu pernafasan, fase ekspirasi memanjang, ketiga pola nafas abnormal. Yang ketiga, gangguan ventilasi spontan. Tanda dan gejala mayornya subjektif, dyspnea, objektifnya itu penggunaan otot bantu nafas meningkat, volume tidak menurun, PCO meningkat, PO menurun, SAO menurun. Selanjutnya, hipovolemia, gejala dan tanda mayor. Selanjutnya, circulation atau bantuan sirkulasi. Yang C, hipovolemia, gejala dan tanda mayor. Ada subjektifnya tidak tersedia, objektifnya frekuensi nadi meningkat, nadi teraba lemah, tekanan darah menurun, tekanan nadi menyempit, tubor kulit menurun, membran mukosa kering, volume urin menurun, hematokrit meningkat. Yang hipervolemia, gejala dan tanda mayor. Subjektifnya ortopnea, dyspnea, paroksimal nokturnal dyspnea atau PND. Objektifnya edema anasarka atau edema perifer, BB meningkat dalam waktu singkat, jugular venous pressure atau GVP atau venous pressure. Yang keempat, refleks hypotojugular. Ortopnea, rasa tidak nyaman saat bernafas sambil berbaring. Terjadi pada orang beberapa jenis. Dan dyspnea itu kesulitan bernafas. Paroksimal nokturnal dyspnea itu sesak nafas atau kesulitan bernafas terjadi pada malam hari yang terbangun dari tidurnya. Kalau edema anasarka itu pembengkakan umum di seluruh tubuh. Kalau edema perifer itu lebih dikenal dengan kaki bengkak atau kondisi kesehatan yang terjadi penumpukan cairan di bagian kaki. Kalau jugular venous pressure itu tekanan sistem vena yang diamati secara tidak langsung
Kalau refleks hepatojugular itu respon vena jugularis terjadi saat jantung menerima beban sehingga peregangan vena jugularis itu meningkat dan terjadi frekuensi denyut vena di leher juga meningkat. Selanjutnya gangguan sirkulasi spontan. Di sini gejala dan tanda mayornya, subjektifnya dyspnea, objektifnya penggunaan otot bantu nafas meningkat, volume tidal menurun, PCO meningkat, PO menurun, SAO menurun. Selanjutnya ada penurunan curah jantung. Gejala dan tanda mayornya itu perubahan irama jantung, palpitasi, yang kedua perubahan preload, lelah, perubahan afterload, dyspnea, yang keempat perubahan kontraktilitas, paroksimal, nokturnal, dyspnea atau pendek, ortopnea, batuk. Sini yang palpitasi itu sensasi jantung berdenyut kencang, berdebar, tidak teratur atau melompat-lompat, sering mengganggu, namun hampir tidak pernah ada tanda-tanda penyakit jantung. Kalau misalnya yang takikardia itu denyut jantung yang cepat, mungkin teratur atau tidak teratur. Yang distal vena jugularis, terlihat atau tidak denyutnya di leher karena terjadi peningkatan. Objektifnya perubahan irama jantung, bradikardia, takikardia, perubahan preload, edema, distensi vena jugularis, central venous pressure atau CVP, hepatomegali, perubahan afterload, tekanan darah meningkat atau menurun, nadi perifer teraba lemah, capillary refill time lebih dari 3 detik, warna kulit pucat atau cyanosis, perubahan kontraktilitas, terdengar suara S3, S4, ejection fraction. Selanjutnya ada perfusi perifer tidak efektif. Gejala dan tanda mayornya subjektif, tidak tersedia, objektifnya pengisian kapiler lebih dari 3 detik, nadi perifer atau tidak teraba menurun, akal teraba dingin, warna kulit pucat, tuber kulit menurun. Resiko pendarahan. Yang pertama ada aneurisma, yang kedua gangguan gastrointestinal, yang ketiga gangguan fungsi hati, yang keempat komplikasi kehamilan, yang kelima komplikasi pasca partum. Yang pertama gangguan koagulasi, yang kedua efek agen farmakologis, yang ketiga tindakan pembedahan, yang keempat trauma, yang kelima kurang tepat informasi tentang pencegahan perdarahan, yang keenam proses keganasan. Selanjutnya resiko shock. Resiko shock mengalami ketidakcukupan aliran darah ke jaringan tubuh yang dapat mengakibatkan disfungsi seluler yang mengancam jiwa. Faktor resikonya hipoksemia, hipoksia, hipotensi, kekurangan volume cairan, sepsis, sindrom respon inflamasi sistemik. Selanjutnya ada penurunan kapasitas adaptif intrakarnial, itu di disability atau kesadaran. Gejala dan tanda mayornya itu subjektif sakit kepala. Objektifnya tekanan darah meningkat dengan tekanan nadi. Atau pulse pressure melebar, bradikardia, pola nafas irreguler, tingkat kesadaran menurun, respon pupil melambat atau tidak sama, refleks neurologis terganggu. Disability atau kesadaran itu penurunan kapasitas adaptif intrakarnial. Resiko perfusi cerebral tidak efektif, faktor resikonya keabnormalan massa protrombin atau massa tromblastin, parsial penurunan kinerja ventrikel kiri, aterosklerosis aorta, diseksi arteri, fibrilasi atrium, tumor otak, stenosis karotis, dan lain-lain. Sekarang bagian yang exposure atau paparan. Ada nyeri akut. Gejala dan tanda mayor ada subjektif dan objektif. Subjektifnya tidak tersedia, objektifnya tampak meringis,
bersikap protektif, gelisah, frekuensi nadi meningkat, dan sulit tidur. Kerusakan kulit itu, nyeri akut ini pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan, faktual atau fungsional, dengan omset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat, yang berlangsung kurang 3 bulan. Selanjutnya, ada exposure paparan, gangguan integritas jaringan. Gejala dan tanda mayor, subjektifnya tidak tersedia, objektifnya kerusakan jaringan atau lapisan kulit. Selanjutnya ada resiko cedera, ada faktor resiko eksternal dan internal. Resiko cedera itu mengalami bahaya atau kerusakan fisik yang menyebabkan seseorang tidak lagi sepenuhnya sehat atau dalam kondisi baik. Yang eksternalnya terpapar patogen, terpapar zat kimia toksik, terpapar agen nosokomial, ketidaknyamanan transportasi. Internalnya ketidaknyamanan profil darah, perubahan orientasi afektif, perubahan sensasi, disfungsi autoimun, disfungsi biokimia, hipoksia jaringan, kegagalan mekanisme pertahanan tubuh, malnutrisi, perubahan fungsi psikomotor, perubahan fungsi kognitif. Selanjutnya, ada ekspor atau paparan resiko jatuh. Itu beresiko mengalami kerusakan fisik dan gangguan kesehatan akibat terjatuh. Faktor resikonya itu ada usia yang lebih dari 65 tahun pada dewasa atau lebih dari 2 tahun pada anak, riwayat jatuh, anggota gerak bawah prostesis atau buatan, penggunaan alat bantu berjalan, penurunan tingkat kesadaran, perubahan fungsi kognitif, lingkungan tidak aman, kondisi pasca operasi, hipotensi ortostatik, perubahan kadar glukosa darah, anemia, kekuatan otot menurun, gangguan pendengaran, dan yang terakhir gangguan keseimbangan. Selanjutnya itu ada gangguan penglihatan efek agen farmakologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.